Perkenalkan, nama saya Riri Primasari, BP 18214. Saya berasal dari kelas 67 pembelajaran Mikro 1 dengan dosen pembimbing Ibu Sisri Wahyuni MPD dengan mata kuliah pengajaran Mikro 1. Saya berasal dari mahasiswa STK IP Askia. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan RPP tentang kelas 4 PB 5 subtema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, bagaimana cahaya merambat lurus, terhalang benda, dan terhalang oleh kaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat para pahlawan, apa itu pahlawan, dan apa saja tokoh-tokoh para pahlawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah anak-anak ibu udah makan siang? Udah, Salat zuhurnya sudah? belum. Kenapa belum salat? Karena Kevin, kenapa belum salat? udah sholat. Udah. Isa? Udah sholat. Arkan udah salat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, coba anak-anak ibu lihat di sekeliling anak-anak ibu, apakah masih ada sampah di sekitarnya? Ada. Kalau ada, diambil dulu sampahnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketua kelas pimpin doanya. Pada Arkan dipersilakan pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Muhammad Kori, Ada Bu. Isa Maslina, Ada Bu. Silva Afriani, Ada Bu. Aprio Pratama Putra, Ada Bu. Arkan Sumpena, Ada Bu. Kevin Maulana. Ada Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pahlawan? Tahu. Siapa yang tahu di sini apa itu pahlawan? Apa itu pahlawan, Kori? Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pahlawan? Tahu. Coba Arkan, apa itu pahlawan?
Ya, selanjutnya Ibu minta di sini anak-anak Ibu siapa yang mau membaca tentang teks pahlawan Indonesia. Kevin, coba baca teks pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia, pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti baiklah, terima kasih kepada Kevin. Berarti kita dapat kita simpulkan pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa bagi negara Indonesia. Selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang di sini Ibu ada gambar? Apakah anak-anak Ibu tahu ini gambar pahlawan siapa? Nisa tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Ini adalah pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Yang kedua yaitu Pangeran Diponegoro. Dan ini Ki Hajar Dewantara. Dan ini ada Bung Tomo. Ini adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang untuk negara Indonesia. Ibunya. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan itu tentang sifat-sifat kepahlawanan. Yang pertama itu sifat pahlawan itu rela berkorban, berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian imbalan pada orang lain maupun negaranya. Yang kedua, kesatriaan, maksudnya berani mengakui kesalahan dan bila salah bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, pahlawan itu berjuang tanpa pamrih, artinya dia selalu berbuat dengan ikhlas. Yang keempat, pahlawan itu pemberani, maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah, maksudnya tak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil dan dilakukan dengan semangat. Yang keenam, berperilaku terpuji, maksudnya segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh pada orang lain. Selanjutnya, sikap-sikap pahlawan yang harus dimiliki oleh kita semua yaitu yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan umumnya. Selanjutnya, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa dan negaranya. Yang terakhir, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekarang Ibu mau nanya, pahlawan itu adalah seorang yang sangat berjasa bagi negara. Coba sebutkan contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan untuk negara Indonesia. Siapa yang tahu? Kevin tahu? Nisa? Arkan? Saya nggak tahu. Ya. Siapa di sini yang tahu sikap para pahlawan yang patut dimiliki oleh seorang pahlawan tersebut? Kevin, Bu. Apa contohnya, Kevin? Rela berkorban, Terus? tidak pamrih, tidak Putus tidak asa, putus asa, pemberani. Tiga. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang teks pahlawan.
Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kevin, silakan duduk. Baiklah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Di dalam teks pahlawan Indonesia yang dibacakan oleh Kevin tadi, siapa anak Ibu yang tahu apa itu pahlawan? Siapa yang tahu? Arkan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Sebutkan contoh perjuangan pahlawan itu. Berkorban demi negara. Tidak pamrih. Selanjutnya. Apa lagi? Apa? Memiliki tanggung jawab. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengenalkan tentang yaitu sifat-sifat cahaya. Ini adalah kotak sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, apakah anak Ibu pernah mengetahui apa itu cahaya? Apakah anak Ibu tahu itu apa itu cahaya? Cahaya matahari. Ya. Contohnya seperti apa? Panas. Apa? Panas matahari. Panas matahari. Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Sentak. Apa? Sentak. Ya. Selanjutnya apa lagi? Lampu kedap. Ya. Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Masih ada api. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya itu yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Seperti contohnya. Enggak. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa itu cahaya. Cahaya adalah yang memancarkan dari benda yang mengakibatkan memantulkan cahaya pada permukaan benda tersebut yang bersumber dari sinar matahari. Contohnya seperti Contohnya seperti cahaya yang merambat lurus. Seperti contohnya lampu senter yang Ibu senterkan ke bagian ini akan memantulkan cahaya pada lubang yang telah Ibu lobangi. Apakah anak Ibu lihat? Iya. Selanjutnya, cahaya yang dihalangi oleh pembantu, yaitu pembantunya seperti kaca. Dari kaca ini, cahaya ini akan memantul akan terlihat dari kaca. Apakah anak-anak Ibu lihat? Iya. Baiklah, itulah contoh sifat-sifat cahaya dari Ibu. Dan dari sifat-sifat cahaya itu, tadi kan kita belajar adanya cermin sebagai pembantu dari sifat-sifat cahaya. Jadi cermin ini juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Baiklah, itulah pembelajaran
baca doa. Arkan, pimpin doanya Arkan. Semua siap. Hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan anak-anak ibu pulang dengan baik dan hati-hati di jalan. Kopi deh, Mak. Enggak. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pahlawan? Tahu. Siapa yang tahu di sini apa itu pahlawan? Apa itu pahlawan, Kori? Ya. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pahlawan? Tahu. Coba Arkan, apa itu pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Betul. Selanjutnya siapa lagi yang tahu itu pahlawan? Nisa tahu? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Ya. Selanjutnya Ibu minta di sini anak-anak ibu siapa yang mau membaca tentang teks pahlawan Indonesia? Kevin, coba baca teks pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia, pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti baiklah, terima kasih kepada Kevin. Berarti kita dapat kita simpulkan pahlawan itu adalah seseorang yang berjasa bagi negara Indonesia. Selanjutnya ibu mau tanya, siapa yang di sini ibu ada gambar? Apakah anak-anak ibu tahu ini gambar pahlawan siapa? Nisa tahu? Baiklah, ibu akan menjelaskan. Ini adalah pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Yang kedua yaitu Pangeran Diponegoro. Dan ini Ki Hajar Dewantara, dan ini ada Bung Tomo. Ini adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang untuk negara Indonesia. Itunya. Ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan itu tentang sifat-sifat kepahlawanan. Yang pertama itu sifat pahlawan itu rela berkorban, berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharapkan pujian imbalan pada orang lain maupun negaranya. Yang kedua, kesatriaan, maksudnya berani mengakui kesalahan dan bila salah bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, pahlawan itu berjuang tanpa pamrih, artinya dia selalu berbuat dengan ikhlas. Yang keempat, pahlawan itu pemberani, maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah, maksudnya tak mudah putus asa
terpuji. Maksudnya segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Selanjutnya, sikap-sikap pahlawan yang harus dimiliki oleh kita semua yaitu yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan umumnya. Selanjutnya, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa dan negaranya. Yang terakhir, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekarang Ibu mau nanya, pahlawan itu adalah seorang yang sangat berjasa bagi negara. Coba sebutkan contoh sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan untuk negara Indonesia. Siapa yang tahu? Kevin tahu? Nisa? Arkan? Saya nggak tahu. Ya. Siapa di sini yang tahu sikap para pahlawan yang patut dimiliki oleh seorang pahlawan tersebut? Kevin, Bu. Apa contohnya Kevin? Rela berkorban, Terus? tidak pamrih, tidak Putus tidak asa, putus asa, pemberani. Tiga. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang teks pahlawan. Ibu minta kepada anak ibu, Kevin, maju ke depan untuk membacakan teks pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kevin, silakan duduk. Baiklah, selanjutnya Ibu mau bertanya, di dalam teks pahlawan Indonesia yang dibacakan oleh Kevin tadi, siapa anak ibu yang tahu apa itu pahlawan? Siapa yang tahu? Arkan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Sebutkan contoh perjuangan pahlawan itu. Berkorban demi negara. Tidak pamrih. Selanjutnya, apa lagi? Apa? Memiliki tanggung jawab. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengenalkan tentang yaitu sifat-sifat cahaya. Ini adalah kotak sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, apakah anak ibu pernah mengetahui apa itu cahaya? Apakah anak ibu tahu itu apa itu cahaya? Cahaya matahari. Ya. Contohnya seperti apa? Panas. Apa? Panas matahari. Panas matahari. Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Sentar. Apa? Sentar. Ya. Selanjutnya apa lagi? Lampu rendah. Ya.
api. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat-sifat cahaya itu yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Seperti contohnya, Enggak. baiklah, sebelumnya Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa itu cahaya. Cahaya adalah yang memancarkan dari benda yang mengakibatkan memantulkan cahaya pada permukaan benda tersebut yang bersumber dari sinar matahari. Contohnya seperti Contohnya seperti cahaya yang merambat lurus. Seperti contohnya lampu senter yang Ibu senterkan ke bagian ini akan memantulkan cahaya pada lubang yang telah Ibu lobangi. Apakah Anda Ibu lihat? Ya. Selanjutnya, cahaya yang dihalangi oleh pembantu, yaitu pembantunya seperti kaca. Dari kaca ini, cahaya ini akan memantul akan terlihat dari kaca. Apakah anak-anak Ibu lihat? Ya. Baiklah, itulah contoh sifat-sifat cahaya dari Ibu. Dan dari sifat-sifat cahaya itu, tadi kan kita belajar adanya cermin sebagai pembantu dari sifat-sifat cahaya. Jadi cermin ini juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan membaca doa. Arkan, pimpin doanya Arkan. Semua siap. Hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan anak-anak Ibu pulang dengan baik dan hati-hati di jalan. Covid ya, Ma? Enggak.